Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Pemirsa yang berbahagia, anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, menghela nafas panjang. Kita rasakan betapa agungnya Allah Ta'ala menciptakan kita semua, betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan karena fadlnya lah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita umur panjang untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, untuk bisa menikmati beribadah saumu Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga dalam keadaan imanan wahtisaban. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, janganlah buat ayah bundamu kesal, ayah bundamu marah, dan ayah bundamu merasa gondok hatimu dengan sifat-sifatmu, dengan sikap-sikapmu yang tentunya membuat ayah bundamu tidak enak hati. Hari ini kalian menikmati hari libur di rumah. Dikatakanlah libur panjang, tetapi pada dasarnya bukan libur panjang, anak-anak. Belajar minal bait, at-ta'allum fil bait. Oleh karena itu anak-anak, keseharianmu buatlah jadwal yang bagus, sebagaimana jadwal kamu di madrasah. Ada jam untuk belajar, ada jam untuk beribadah, ada jam untuk membantu orang tua, dan ada waktu juga untuk beristirahat. Bolehlah kita beristirahat, melihat televisi, menarikan jari-jarimu di atas HP, melihat game atau lain sebagainya, tetapi pilihlah tayangan, pilihlah permainan yang tidak sia-sia dan tidak melenakan. Anak-anakku yang saya sayangi, Allah Ta'ala menciptakan kita semua dilengkapi dengan sifat yang kontradiktif, atau sifat mudadun, atau sifat yang berlawanan. Mana yang lebih dominan itu, maka orang lain menyebut kita sebagaimana sifat itu. Sesabar-sabar pun manusia, atau sesabar-sabar pun dari kita, pasti kita mempunyai sifat marah. Begitu sebaliknya, sepemarah apapun seseorang, pasti dia mempunyai sifat sabar. Apabila seseorang atau kita ini dominan pada sifat sabar, maka akan disebut sebagai sifat atau orang yang penyabar. Dan apabila yang kuat itu sifat pemarah, maka kita juga disebut sebagai orang yang sabar. Oleh karena itu anak-anak, mari kita belajar dari sifat kedua ini. Pada bulan puasa ini, yakni ibadah puasa, merupakan sikap atau perbuatan atau amalan yang bagus di dalam melatih sifat kesabaran dari kita semua. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari Muslim, yakni as-siyamu junnatun, bahwa puasa itu merupakan benteng, merupakan dinding. Maksudnya adalah merupakan benteng untuk melawan dari apa anak-anak? Melawan dari bisikan, rayuan daripada setan yang mengarahkan kita, yang menjerumuskan kita kepada sifat-sifat atau sikap-sikap ataupun perbuatan yang sia-sia dan kemaksiatan. Anak-anakku, sifat sabar ini adalah tidak bisa instan begitu saja, akan tetapi perlu proses pembelajarannya, step by step, ya.
wahidan fawahidan, sedikit demi sedikit, qalilan qalilan. Kita harus berusaha. Kesabaran ini ada 3 tingkatan atau 3 macam anak-anak yang harus kita latih pada diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala, tugas kita adalah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah, ta'abbud kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita dan fardu ain bagi kita untuk beribadah, untuk taat, menjalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dengan kesabaran yang sesabar-sabarnya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sakit pun kita harus tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehat, sakit, tetap harus beribadah, harus laksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kesabaran yang kedua yaitu kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Anak-anakku, kemaksiatan itu luar biasa indahnya, luar biasa enaknya. Contoh kasus, ya, kemaksiatan itu melihat televisi yang tayangannya begitu-begitu, ya, ada bau-bau pornografi, ya, itu termasuk maksiatan apa enggak? Iya. Tapi kalau melihat tontonan yang sangat-sangat seperti itu, kita betah sekali. Tapi ketika baca Quran, 1 menit dirasa 1 jam, 1 jam dirasa 1 hari. Luar biasa beratnya. Belum lagi mata ini ngantuk ketika melihat tulisan Al-Quran. Tapi ketika melihat tontonan televisi, ketika melihat layar HP, sungguh luar biasa. 1 hari penuh mata ini, ya, kuat melihatnya, hati ini senang melihatnya. Karena apa? Memang rayuan setan itu sangat-sangat manis, rayuan setan itu sangat-sangat nikmat, tetapi nikmat. Oleh karena itu anak-anak, kita harus sabar meninggalkan maksiat. Selanjutnya yaitu kesabaran di dalam menerima musibah dari Allah Ta'ala. Kesabaran ketiga ini sangat-sangat berat anak-anak. Kenapa? Ketika seseorang ditimpa musibah, ketika seseorang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan, dengan kelemahan, orang itu merasa sangat-sangat berat. Oleh karena itu, kita harus berusaha meniatkan hati kita. Apapun yang kita terima coba dari Allah Ta'ala, kita harus berusaha menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Pada saat ini kita semuanya, seluruh dunia dicoba oleh Allah Ta'ala, dikasih musibah oleh Allah Ta'ala. Berupa apa anak-anak? Berupa dikirimkan virus yang sangat-sangat kecil, namanya virus corona, namanya virus corona 19. Bahasa Arabnya apa? 19 itu Bis-19. Virus corona Bis-19. Yang mana ini anak-anak seluruh dunia merasakan semuanya. Keimbasnya kalian semuanya belajar dari rumah. Ibu guru yang ada di rumah juga mengajarkan pembelajaran di rumah. Itu memerlukan kesabaran yang luar biasa anak-anak. Karena apa? Dengan belajar di rumah kita tergoda oleh oleh godaan-godaan dari HP, dari televisi, dari teman-teman dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan tidak melaksanakan tugas dari madrasah dengan baik. Yang dilaksanakan hanya apa? Kesia-siaan itu. Belum lagi yang diterima oleh penyakit. Ya, kita harus sabar. Sakit apapun itu semuanya dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kisah daripada Nabi Yakub alaihissalam, ayah daripada Nabi Yusuf yang kehilangan Nabi Yusuf. Beliau hanya menangis, siang malam menangis karena kehilangan anaknya, sehingga air matanya tumpah
di pelupuk matanya sampai menggumpal menjadi anak-anak gumpalan, sehingga penglihatan Nabi Yakub alaihissalam tidak bisa melihat. Kalau bahasanya itu beliau hanya menangis kepada Allah Ta'ala, menumpahkan kesusahannya kepada Allah Ta'ala, keluh kesahnya pada Allah Ta'ala, dan hanya memohon ampunan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Sebagian dalam Al-Quran disebutkan, qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Beliau berkata, Nabi Yakub alaihissalam, sesungguhnya aku pasrahkan, aku keluhkan, aku curhatkan kegalauanku, kesusahanku, kesedihanku hanya kepadamu Kau ya Allah. Tetapi kalau sekarang ini anak-anak, ketika kita merasa galau, kita curhatnya pada siapa? Pada status. Galau bro. Tidak usah ya kita menyampaikan kegalauan kita, keluh kesah kita di status sosial ya. Itu kurang bagus, kurang santun. Tapi pasrahkan semuanya pada Allah Ta'ala ya. Karena sudah ada tuntunan, apapun itu kita harus pasrah kepada Allah Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, berkenaan dengan sifat sabar ini, Ibu akan menceritakan kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau adalah Nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa, di mana para malaikat di langit pun memuji beliau atas kesabarannya. Para manusia di muka bumi juga memujinya, bahkan iblis pun memujinya. Akan tetapi karena iblis itu sombong, dia gak mau memuji anak-anak, tetapi apa? Dia merasa hasad dan merasa iri terhadap sifat kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Ayo, siapa yang tahu dari mana Nabi Ayub alaihissalam? Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu berasal dari bangsa Romawi, Romawi. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan risalah, untuk mengajak tauhid kepada umatnya, pada penduduknya di salah satu daerah di Damaskus. Beliau mempunyai seorang istri yang cantik jelita dan setia bernama Laya, atau yang sering disebut atau dijuluki dengan Siti Rahmi. Nabi Ayub ini oleh Allah Ta'ala diberi kenikmatan yang luar biasa anak-anak, diberi kekayaan yang sangat kaya raya. Harta bendanya melimpah ruah. Tanah pertaniannya sangat-sangat banyak, sangat-sangat subur, dan ontanya, peternakannya juga sangat-sangat banyak anak-anak. Meskipun beliau kaya raya, beliau tetap dermawan, rendah hati, dan suka menolong. Tidak ada rasa sikap sombong sedikit pun. Karena dalam hatinya Nabi Ayub alaihissalam ini hanya menghamba dan bercinta kepada Allah Ta'ala. Nah, pada suatu saat Allah Ta'ala menguji kesabaran daripada Nabi Ayub alaihissalam. Dibuatlah Nabi Ayub alaihissalam ini dalam keadaan yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Harta bendanya habis, pertaniannya gagal total, peternakannya juga habis. Para penduduknya juga meninggalkan dia, padahal ketika beliau masa jaya, para penduduknya sering datang ke beliau meminta bantuan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saat beliau dalam keadaan miskin papa, semua orang meninggalkannya. Belum cukup itu, Allah Ta'ala menguji dengan apa anak-anak? Seluruh anaknya, ada yang bernama Kezia, Karen Kepuh, dan lain sebagainya itu ya, dilalah diambil oleh Allah Ta'ala, dipanggil oleh Allah Ta'ala, sehingga seluruh putra putri dari Nabi Ayub alaihissalam dipanggil oleh Allah Ta'ala meninggal dunia. Itu pun Nabi Ayub merasa sedih, ya wajar, karena dia juga manusia biasa anak-anak. Dia sedih, tapi dia tidak mau berlarut-larut dalam masa kesedihannya. Dia pasrahkan seluruhnya, itu adalah milik Allah Ta'ala. Nah, ini membuat iblis merasa iri. Nah, kemudian iblis menghadap Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, seluruh malaikat dan seluruh manusia memuji dengan kesabaran Ayub alaihissalam. Tapi
tolong beri penderitaan lagi wahai Allah Ta'ala. Aku akan menggoda dia, aku akan mengajak dia untuk menjadi pengikutku. Aku akan memalingkan dia dari ketaatan kepadamu, tapi dia akan aku bawa dia menuju ke neraka bersamaku. Allah Ta'ala, baiklah wahai iblis, aku akan memberikan penderitaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi kalau kamu mampu untuk menggodanya, silahkan goda. Tapi ingatlah bahwasanya kamu bisa menggoda seluruh umat manusia, bisa mengambil sebanyak-banyaknya pengikut umat manusia, tetapi satu umat manusia yang mempunyai sifat ikhlas, dia tidak akan bisa kamu goda, tidak bisa kamu rayu walau sebiji zarrah, karena hatinya akan ada rasa ikhlas di dalamnya, tidak mampu kamu rayu. Baiklah Allah, aku akan buktikan apakah si Ayub ini betul-betul cinta kepadamu atau dia hanya cinta kepadamu hanya karena harta benda saja. Kemudian Allah Ta'ala memberikan musibah atau cobaan kepada Ayub alaihissalam berupa apa anak-anak? Berupa penyakit. Sehingga seluruh penduduk yang dulu sudah meninggalkannya sekarang sudah lebih banyak yang meninggalkannya, menjauhi dunia karena penyakitnya yang luar biasa. Tetapi istrinya yang setia yang bernama siapa tadi? Iblayah atau Siti Rahmah dengan setia mendampingi Nabi Ayub, merawat beliau dengan kasih sayang, mendampingi beliau dengan kasih sayang. Akhirnya niat jahat iblis datang lagi. Wah, ini aku akan menggoda, merayu Ayub lagi ini. Kalau aku rayu Nabi Ayub, pasti aku tidak akan berhasil. Maka akan aku rayu istrinya saja. Maka datanglah iblis kepada Ibu Rahma. Wahai Ibu Rahma, kenapa kamu senantiasa merawat Ayub yang sudah tidak berguna lagi? Dia miskin papa, kamu sudah tidak punya anak lagi. Si Ayub juga sudah berpenyakitan sebegitu lamanya. Kenapa kamu masih setia mendampinginya, wahai Ibu Rahma? Tinggalkan saja Ibu Rahma. Ibu Rahma dengan tegas menjawabnya, wahai iblis, sudah sepantasnya, sudah kewajibannya seorang istri mendampingi suaminya dalam keadaan apapun. Aku akan berusaha untuk mendampingi suamiku Nabi Ayub untuk menggapai cinta Allah Ta'ala. Gagal lagi iblis. Gagal lagi. Tapi si iblis tidak pernah putus asa untuk merayu Ibu Rahma. Setiap hari dan setiap saat iblis membisiki dan merayu kepada Ibu Rahma. Sehingga pada suatu hari anak-anak, Ibu Rahma mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang membuat Nabi Ayub alaihissalam merasa tersinggung. Akhirnya Ibu Rahma meninggalkan dalam keadaan yang sangat-sangat menderita ini. Nabi Ayub menangis kepada Allah Ta'ala. Dia memohon, mengadu pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Engkau memberi kesembuhan padaku, ya Allah, aku bersumpah aku akan memukul istriku Rahma dengan pukulan yang banyak sekali dari rumput yang aku pinta. Dikisahkan ada mau dipukul sampai 100 kali. Dengan fadl Allah Ta'ala, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kisahkan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menghentakkan kakinya di tanah yang dia pijaki. Akhirnya Nabi Ayub menghentakkan kakinya di tanah yang dia pijak tersebut. Dengan fadl Allah, subhanallah, tanah yang dihentakkan oleh Nabi Ayub, keluarlah sumber mata air. Muncrat anak-anak berupa apa? Air bersih. Ma'un sofiyun, ma'un sofiyun. Air dengan penuh, hati yang berpuncah, hati yang bahagia
Nabi Ayub mandi dari air yang bersih itu. Kemudian beliau berwudu, kemudian beliau beribadah pada Allah dengan sholat karena bersujud syukur kepada Allah Ta'ala. Terdengarlah ke seluruh pelosok penduduk desa, pelosok kota, bahwa Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Akhirnya Ibu Rahma, istrinya yang cantik dan setia itu, datang menuju Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun sangat-sangat bahagia. Beliau bersama istrinya bersatu kembali dalam keadaan yang berbahagia, dengan keadaan yang semakin bahagia dan dengan sakinah mawaddah warahmah. Meskipun keadaan yang berbahagia itu, meskipun cintanya Nabi Ayub kepada istrinya yang begitu berguncahnya, tapi Nabi Ayub adalah Nabi yang sangat-sangat amanah. Maka beliau tidak lupa dengan sumpahnya. Dengan ikhlas, dengan sabar dia melaksanakan sumpahnya, yakni dengan memukul istrinya, dikisahkan 100 kali. Sehingga pada akhir cerita, Nabi Ayub alaihissalam menjalani hidupnya dengan istrinya dengan keadaan yang berbahagia, dengan pertolongan ma'unah Allah Ta'ala. Begitulah anak-anak, orang-orang yang sabar akan mendapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Maka dari itu, hikmah dari sifat kesabaran kita, jadi kesabaran yang Allah tanamkan kepada kita, di antaranya adalah satu, Allah akan semakin cinta kepada orang-orang yang sabar. Allah akan menolong orang-orang yang sabar dengan sebaik-baik pertolongan. Dan Allah Ta'ala akan menyediakan surga bagi orang-orang yang bersabar atas ketaatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, kesabaran dalam menjalankan kemaksiatan atau meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menerima cobaan dan musibah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersama berusaha belajar untuk sabar taat kepada Allah Ta'ala, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menerima takdir musibah dari Allah Ta'ala seberat apapun itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah sangat-sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ista'inu ilallah bisabri wassalah. Di bulan puasa yang berkah ini, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala hamba-hamba yang benar-benar ikhlas, sabar terhadap semua ketentuan Allah Ta'ala, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Kita pasrahkan semuanya itu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala semoga menjadikan kita semua menjadi pribadi muslim yang kuat, pribadi muslim yang solih-solihah, pribadi muslim yang bermanfaat bagi umat. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna min ibadika salihin wa min ibadika al-muti'in wa min ibadika al-mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wal-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.